Sengkuni. Di banyak cerita pewayangan maupun film-film, Sengkuni seringkali dijadikan tokoh antagonis, licik, juru fitnah dan suka mengadu domba Kurawa untuk memusuhi Pandawa. Namun, di balik kelicikannya, Sengkuni memiliki kisah yang sangat mengharukan, akan tetapi jarang sekali diceritakan di pewayangan ataupun di film-film. Karena itu, di sini akan kami bahas masa yang sangat mengharukan dan menyedihkan yang dialami oleh Sengkuni. Pada suatu ketika, ayah Sengkuni akan menikahkan kakaknya dengan Raja Buta, yang bernama Prabu Drestarata. Sengkuni yang sangat mengasihi dan menyayangi kakaknya yang bernama Gandari, tidak setuju dengan perjodohan tersebut. Tapi, karena sudah menjadi keputusan ayahnya, Sengkuni pun menyetujuinya. Pada waktu itu, menurut keyakinan atau kepercayaan ayahnya, sebelum Gandari dinikahkan dengan Prabu Drestarata, Gandari harus menjadi janda terlebih dahulu, sehingga Gandari dinikahkan dengan kambing. Setelah menikah, kambing dibunuh dan Gandari sah menjadi janda, dan baru bisa dinikahkan dengan Prabu Drestarata. Akhirnya, menikahlah Gandari dengan Prabu Drestarata. Mereka mengarungi bahtera rumah tangga sampai memiliki 100 anak, yang disebut dengan Kurawa. Sampai suatu ketika, Prabu Drestarata mengetahui bahwa istrinya adalah mantan janda. Dari pernikahannya dengan kambing, Prabu Drestarata pun murka, kemudian memenjarakan Sengkuni, 98 saudaranya, dan kedua orang tua Sengkuni, dengan total 101 orang. Karena kemurkaan Prabu Drestarata, 101 orang tadi hanya diberi makan sebutir nasi setiap harinya selama bertahun-tahun, sehingga untuk menjaga martabat keluarga dan untuk generasi, keluarga Sengkuni melakukan diskusi. Dengan hasil, dari 101 orang yang dipenjara, harus ada 1 orang yang masih hidup, dan yang lainnya harus mau merelakan dirinya untuk dibunuh dan dimakan oleh saudaranya, agar ada salah satu yang bisa bertahan hidup. Dengan perhitungan yang sangat matang, akhirnya Sengkunilah yang harus bisa bertahan hidup, dan diberi tugas juga kewajiban oleh keluarganya untuk bisa meregenerasi dan bisa menjaga martabat keluarganya. Hari demi hari berganti, satu persatu saudaranya dimakan oleh Sengkuni. Setelah semua saudaranya habis dimakan, Sengkuni dengan terpaksa harus juga memakan kedua orang tuanya. Begitu kuat dan teguhnya Sengkuni dengan penderitaannya itu. Sampai suatu ketika, Sengkuni telah bebas dari penjara. Sengkuni menetap di kerajaan Ngastina, agar bisa selalu dekat dengan kakaknya Gandari. Walaupun suami Gandari yaitu Prabu Drestarata telah memenjarakannya beserta keluarga dan orang tuanya, tapi Sengkuni tetap taat dan patuh dengan peraturan di kerajaan Ngastina.
tanpa ada rasa dendam, dan juga melakukan pengkhianatan kepada kerajaan Ngastina. Justru, Sengkuni selalu memberikan ide dan gagasannya untuk kerajaan Ngastina, walaupun ide dan gagasannya itu terkenal licik dan provokatif. Namun, semua itu dilakukan bukan untuk kepentingan Sengkuni pribadi, melainkan untuk keutuhan kerajaan Ngastina tetap di tangan Prabu Drestarata dan 100 orang Kurawa. Sampai pada Perang Bratayuda, yaitu perang antara kerajaan Ngastina dengan kerajaan Ngamarta untuk memperebutkan kerajaan Ngastina. Sengkuni juga ikut berperang, dan sampai akhirnya Sengkuni terbunuh oleh Bima atau Werkudara. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa Sengkuni pantas disebut sebagai tokoh yang setia, teguh, kuat, dan kesatria.